أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di acara podcast Ramadan Enjoy bersama BP Jam Sostek yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama narasumber kita Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud dan juga Ustadz Muhammad Gesta Fibriasis Yudin yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus Pak Ustadz ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair tamam, Masya Allah. Ustadz Gesta? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Sehat alhamdulillah ya. Kantong sehat kantong. Jangan bicara masalah Kantong. Sebab kalau Ramadan itu ladangnya para asatidhahnya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan tetap ya kita dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga oleh pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah bahwa kita bertiga ini udah vaksin semua ya. Alhamdulillah udah vaksin dan udah dites, semuanya negatif Ustadz ya. Masya Allah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat meskipun tidak pakai masker, tapi insya Allah tetap menjaga protokol dan menjaga jarak ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini diberikan kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Insan BP Jam Sostek juga senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas Al-Fatihah di dua bagian dan juga membahas surah An-Nas, surah terakhir. Sekarang kita agak mundur sedikit, baca surah Al-Falaq nih. Sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Ustadz Gesta tadi, kita akan baca tafsiran surah Al-Falaq. Masih di tafsir yang sama, kitab tafsir Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dari Suriah. Baik, kita akan dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud tentang pemaparan surah Al-Falaq. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya muliakan Insan BP Jam Sostek yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di segala tempat dan penjuru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pada hari ini kita akan membahas salah satu ayat ya, surat pendek yang berkenaan dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat pendek tapi kadang-kadang orang suka salah juga saat bacanya tuh. Iya, suka baca tuh. Iya. Sebab mirip-mirip. Mirip-mirip. Wa min syarri. Iya. Baik, suratul Falaq Makkiyah. Nah, ini sama ya. Jadi surat Falaq diturunkan pada periode Mekah. Ya, di awal pertemuan kita sudah bahas bahwa ayat-ayat
Makki ya, pada periode Mekah itu, pada periode Mekah ciri-cirinya dia tentang tauhidan ya dan akidah begitu. Nah, ini juga menyangkut tentang akidah nih ya, menyangkut bagaimana kita mengembalikan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatuha khams, ayatnya ada 4 ya, ada 5 ya, ayatnya 5. Wa fiha ta'lim lil ibad ayyal ja'u ila himar rahman, di mana surat ini ya mengajarkan kepada hamba-hamba Allah ya agar mengembalikan, berlindung ya dari segala perkara yang nyata maupun tidak ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'idu bi jalalih wa sultanih min syarri makhluqatihi. Demikian pula yasta'idu ya, berlindung pula ya kaum muslimin itu dengan keagungan Allah wa sultanih, dan kekuasaannya yang maha hebat itu dari syarr ya, keburukan makhlukatihi, makhluk-makhluk, maksud keburukan adalah gangguan-gangguannya ya, ajakan-ajakan negatifnya gitu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini kita masih membahas secara global ya. Wa min syarril lail idza azlam, demikian pula dari kejahatan ya, tindak-tindak kejahatan terjadi ketika malam semakin gulita gitu ya. Gulita. Kayak bahasa anak senja itu. Kemudian 5 yusibu an-nufus fihi minal wahsyati. Di mana kalau malam datang ya, itu memunculkan ya ketakutan pada seseorang ya, pada diri seseorang kalau dia berjalan di tengah yang malam, apalagi nggak ada lampu ya. Itu tentu menghadirkan rasa takut gitu kan. Walintishar al-asyrar wal fujaru fihi, demikian pula dari banyaknya ya, kejahatan-kejahatan ya, yang muncul ketika suasana itu gelap ya. Dia digambarkan dengan malam di sini gitu kan. Wa min syarri, juga kita berlindung selain dari apa tadi, dari gangguan makhluk Allah ya kan, dari gelapnya malam ya, kegelapan malam, juga dari hasidin idza hasad ya, yaitu kedengkian orang yang mendengki gitu ya, tidak senang dengan kita. Wahia ihdal muawidzatain ya, allataini kana sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu nafsahu bihima. Nah, ini surat Al-Falaq ini salah satu dari surat yang dimulai dari dengan kalimat atau kata a'udzu ya kan. Yang sebelumnya kemarin qul a'udzu birabbin nas. Nah, sekarang qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dua-duanya permulaannya itu dengan qul a'udzu ya. Nah, ini qul a'udzu yang kedua nih ya, kalau kita bisa katakan begitu, karena kemarin sudah kita bahas yang pertama. Nah, di mana ayat ini ya, surat ini sering dijadikan ya, keduanya itu An-Nas baik Al-Falaq yang dimulai dengan qul a'udzu itu digunakan ya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk melindungi dirinya dari gangguan setan ya, di mana dalam sebuah hadis ya dinyatakan ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza awa ila firashihi jama'a kafaihi wa nafatha fihima wa qara'a qul huwallahu ahad wal muawwidhataini summa masaha bihima mastata'a min jasadih yabda'u bi ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalathan. Yang artinya dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau hendak berangkat ke kasurnya, artinya mau tidur gitu ya, dia kumpulkan tangannya seperti orang berdoa begini ya kan. Nah, kemudian meniupkan pada keduanya
Jadi tiupnya itu bukan ya, tapi tiupnya tiup halus ya. Gitu ya. Nah, meniupkan pada keduanya. Kemudian apa yang dibaca? Dia baca yang pertama surat Al-Ikhlas. Ya, kadang-kadang orang nggak tahu Al-Ikhlas itu apa ya. Kalau bilang kulhu tahu gitu ya. Qul huwallahu ahad, kemudian muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu ya dibaca. Setelah dibaca ya, kemudian dia membasuh ya dengan kedua tangannya itu tubuhnya ya, dari tubuhnya yang bisa dia gapai ya, bisa dia sentuh ya, dimulai dari kepala, wajah ya, dan bagian yang bisa dia sentuh dari tubuhnya. Yaf'alu dzalika salasan, dia melakukan itu 3 kali. Jadi ini bisa menjadi amalan kita kalau mau tidur ya, jangan main HP langsung lompat gitu lah, langsung ambil bantal. Nah itu amalan Rasulullah SAW ya, yang menggunakan ya surat Muawwidzatain. Ya. Nah selanjutnya kita masuk ke tafsir Sa'd ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Katakan, siapa yang diperintah di sini? Nabi Muhammad pada awalnya, karena Quran itu turun pada Nabi Muhammad. Artinya qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad. Gitu kan? Nih Allah berkata kepada Nabi Muhammad, katakan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, altaji'u wa'tasimu birabbis subh. Ya, bahwa aku berlindung ya, aku bernaung ya, aku berpegangan gitu ya, menyandarkan diriku, bisa juga begitu ya, birabbis subh, dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh ya, alladzi yanfaliku anhul lail, di mana waktu subuh inilah yang membelah ya keheningan waktu malam. Ya, dengan waktu datang subuh berarti akan datang waktu yang lain, waktu yang pagi, siang gitu kan. Kemudian al-falak ya, maknanya as-subh ya. Falak artinya waktu subuh. Kaqaulihi ta'ala faliqul isbah ya, pembelah waktu malam ya, faliqul isbah ya. Wa fi kemudian selanjutnya di ayat berikutnya ya, wa min syarri ma khalaq gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Nah di sini ya ada sebuah pendapat yang menarik ya. Qala al-mufassirun sabab takhsis subah, sebab dikhususkan waktu subuh kita berlindung kepadanya, gitu kan? Qul a'udzu birabbil falaq kan. Artinya apa? Aku berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Gitu kan? Anna bita'udzi anna imbithaku nuris subhi ba'da syiddatiz zulmati ya, karena munculnya waktu subuh itu setelah kita mengalami proses yang gelap di sebelumnya. Maka kita berlindung dari waktu subuh ya, mudah-mudahan ya kegelapan-kegelapan yang kita lalui itu tidak mendatangkan bahaya buat kita di waktu subuh dan setelahnya gitu ya. Itu seperti kita berlindung setelah mendapatkan kemenangan, berlindung dari kemenangan ya setelah datangnya masa yang sulit gitu kan. Jadi seorang muslim tuh nggak lupa ya dengan Allahnya, walaupun dia sudah berada pada saat yang menyenangkan gitu, tetap melakukan perlindungan dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa min syarri ma khalaq ya, yaitu dari gangguan makhluknya, ay min syarri jami'il makhluqat minal ins wal jins wad dawab wal hawam ya, wa min syarri kulli mu'dzin khalaqahullahu ta'ala ya. Jadi min syarri ma khalaq di sini dari seluruh makhluknya, baik jin, gangguan jin, manusia ya kan, kemudian hewan-hewannya ya, kemudian atau hama dan seluruh mu'dzin,
suatu yang mendatangkan bahaya, mendatangkan gangguan gitu ya daripada makhluk Allah yang lainnya. Nah, kalau kita mau bagi dua ya dengan pembagian yang sederhana, maka perlindungan min syarri ma khalaq maksudnya adalah perlindungan dari gangguan baik yang lahir maupun yang batin. Gitu ya, terhadap yang lahir kita bisa lawan, yang batin ini yang susah ya, harus mohon kepada Allah langsung gitu kan gitu. Nah, kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab ya, juga dari gangguan waktu malam ya, ketika dia sudah gelap gulita gitu ya. Nah, ay wa min syarril lail idza azlama washtadda zalamuhu ya, atau dari gangguan malam ketika sudah ketika datang gelapnya dan semakin gelap. Fa inna zulmatul lail yantashiru 'indaha al-syarr minal ins wal jin, di mana waktu malam itu waktu yang sangat potensial ya, bertebarannya ya, itu kelompok-kelompok yang mempunyai niat jahat gitu kan ya, baik daripada manusia maupun dari jin ya. Walidzalika katanya di sini dalam tafsirnya mana ini walihada qalu, nah oleh sebab itu sebagian orang Arab mengatakan dalam ungkapan sehari-harinya al-lail ukhfiya lil wail. Al-lailu ukhfiya lil wail, ya, bahwa malam itu sering menyimpan musibah atau kecelakaan. Wail itu kan celaka gitu kan, gitu ya. Kemudian menurut Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib di sini kan beliau ini mengutip ya, mengambil sari-sari dari tafsir terkemuka ya, untuk kemudian diringkas dalam Sofatut Tafasir ini. Nah, menurut Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, wa inna ma umira ayata'awadu min syarril laili anna fil lail takhruju siba min ajamiha wal hawa min makaniha wa yahjumu sariqu wal makabir wa yaqta'ul hariq wa yaqbalu fihi al-ghaus wa yaqillu fihi al-ghaus ya. Nah, menurut beliau kenapa di khususan waktu malam di ayat ketiga ini, karena waktu malam adalah waktu di mana keluarnya binatang-binatang buas gitu kan. Kemudian juga hama ya, kemudian juga adanya pencurian ya kan, kalau kita mungkin perampok, begal gitu kan dan lain sebagainya gitu. Walaupun sekarang udah makin nekat nih, siang-siang ya, ada juga gitu ya. Tapi kan dominannya adalah di waktu malam gitu. Juga sering wayaqaul harik, terjadi kebakaran ya, wayaqilu fil gaus ya, juga malam itu hening sekali ya. Dari sulit sekali juga kita mencari bantuan ya kalau waktu malam itu kan, karena semua udah istirahat. Jadi potensi kejahatan itu sangat besar. Itu menurut Imam Fakhrazi, kenapa kita berlindung juga diminta berlindung di sini dengan waktu malam ketika dia gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ya. Berikutnya juga kita diminta untuk berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul gitu ya, terjemahannya ya. Ay wa min syarri sawahir allawati yaqidna aqdan fi khuyutin wa yanfusna aw yanfakhna fi hal yudirru ibadallahi bi sihrihinna wa yufarriqu bainar rajuli wa zawjihi. Ya, jadi di sini juga kita mohon ya perlindungan daripada tukang-tukang sihir wanita ya, yang sering menggunakan sihir itu dengan mengikat simpul-simpul gitu ya, dibuat tali, dibuat simpul-simpul gitu ya, kemudian ditiupkan pada simpul itu ya, untuk apa? Untuk umumnya mereka itu diminta ya untuk melakukan sihir itu untuk memecah belah hubungan suami istri gitu. Jadi orang Arab gitu jahiliyah itu kerap menggunakan jasa sihir untuk melakukan aksi-aksi jahat terhadap orang yang dia tidak suka. Jadi sihir ini udah lama tuh, bukan baru di Indonesia gitu kan. Nah, di sini yang menarik kenapa nih kok pakai sihirnya kan wanita-wanita gitu kan. Bukan padahal kan sihir itu ada yang lelaki juga ya gitu kan.
Karena menurut bagian pendapat, kenapa di sini disebutkan wanita penyihir? Karena sihir umumnya dilakukan oleh wanita, ya, karena lebih dapat dekat dengan keberhasilan gitu ya. Maksudnya dia lebih fokus gitu kan. Kalau ini wallahu alam, ini hanya pendapat gitu kan. Nah, kemudian juga namun demikian wa ma hum bidzarrin nabi min ahadin illa biiznillah. Namun demikian tukang-tukang itu, ya, kalau kita lihat ayat yang lain, enggak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wa min syarri hasidin, ya, idza hasad, ya, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu kita juga berlindung dengan nama Allah dari apa? Dari pendengki idza hasada. Ay wa min syarril hasid alladzi yatamanna zawalun ni'mah an ghairihi. Yaitu kita berlindung kepada Allah pada orang hasad. Orang hasad ini apa sih? Orang yang, ya, menginginkan, ya, hilangnya nikmat yang ada pada saudaranya, pada orang lain. Ini namanya hasad, gitu kan? Wala yarda bima qasamallahu taala, dan dia tidak redha kepada apa yang telah Allah tentukan, ya, kepada saudaranya itu. Nah, Imam Mutawalli Sa'rawi, sekali lagi saya pernah lihat baca tulisannya yang kurang lebih artinya begini, ya, bahwa ketika kita hasad kepada orang lain, sadarlah hasadnya kita itu tidak akan pernah mengurangi takdir Allah buat dia. Umpamanya dia dapat uang 10 juta, gitu. Kita ini nggak senang dia dapat 10 juta, gitu kan. Ya, mau usaha apapun yang kita lakukan, kalau emang dia udah takdir dapat 10 juta, dia akan tetap dapat 10 juta. Artinya kita hanya membuat diri kita berdosa, ya, karena tidak ridho dengan ketentuan Allah bagi orang lain. Jadi ketika kita hasad ke orang lain, sadarlah sekali lagi hasad kita ke orang lain nggak akan merubah takdir Allah buat dia. Waliyazubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan menyangkut tafsir surat Al-Falaq. Ya, baik. Luar biasa ini, Masya Allah. Memang apa namanya, Syekh Ali As-Sabuni ini merangkum dengan rangkuman yang luar biasa, ya, dari kemudian tafsiran ijmalinya, kemudian tafsir ayat per ayatnya luar biasa, ya, Pak Ustadz, ya. Baik. Menarik sekali, ya, pemirsa Insan BPJS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya, rangkaian demi rangkaian surah atau ayat-ayat Al-Falaq ini, kalau kita gali secara dalam, kita tadabburkan, kita ta'ammulkan, ini merupakan satu cara kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Nabi Muhammad SAW tadi disebutkan di dalam tafsir tersebut disuruh atau diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dengan melalui perantara surah Al-Falaq tadi itu, ya, Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz, saya pernah dengar ini barangkali, mohon maaf, sababun nuzulnya nih, Ustadz. Sabab nuzul nih ayat nih, katanya dulu Nabi Muhammad tuh pernah kena sihir tuh, ya, katanya. Apa badannya panas apa gimana, kemudian diajarin sama malaikat Jibril, palanya ditiup gitu Nabi Muhammad SAW itu. Makanya kemudian disebutkan itu apa namanya, an-naffasat, wanita-wanita peniup itu yang dibuhul-buhul itu, gitu, Pak Ustaz. Barangkali ada penjelasan lanjutan, Pak Ustaz. Baik, memang di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dilatar belakangi oleh suatu peristiwa, ya, yang kita kenal dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, gitu kan. Kalau di hadis namanya asbabul urud, ya, asbabul urud, keluarnya hadis. Nah, menyangkut apa yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, ya, memang ada, saya temukan bahwa asbabun nuzul surat Al-Falaq itu hampir sama dengan An-Nas, ya, karena inti keduanya adalah mohon perlindungan, gitu kan. Di salah satu asbabun nuzul, ya, itu ada disebutkan seorang Yahudi, ya, yang bernama Labib bin Al-Aqsam. Labib bin Al-Aqsam. Labib Al-Aqsam, ya, bin Al-Aqsam. Nah, itu diceritakan katanya dia
mensihir Nabi tapi ini menjadi perdebatan kemudian masa Nabi disihir kan gitu dia maksum gitu ya. Nah, salah satu asbabun nuzul itu mengatakan bahwa Nabi dijamu ya. Banyak memang asbabun nuzul itu ada beberapa yang saya tahu ya. Di antaranya ya, mengatakan bahwa Nabi itu diberi makan. Nah, setelah diberi makan oleh Nabi Al-A'sam ini kemudian beliau sakit ya, sakit gitu. Nah, kemudian malaikat Jibril ya, meminta ya apa namanya Nabi SAW ya untuk membaca surat Al-Falaq ini dengan surat An-Nas gitu kan. Nah, di riwayat Nabi seperti antum katakan tadi itu terkena sihir gitu ya, karena seorang wanita si penyihir tadi yang mengikat apa buhul itu sebanyak 11 ikatan gitu kan. Maka Nabi diminta untuk apa namanya membaca surat ini dua mu'awwizatain ini. Kalau kita gabung berapa jumlahnya? Iya 11 benar. 11. Jadi setiap Nabi baca satu ayat terlepas satu ikatan. 11 dia apa namanya ayat selesai dibaca maka terlepas semua. Tapi memang unik Pak Ustaz, Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, pas 4 5 6. Nah, maka di sini disebutkan ya di tafsir Al-Kabir ya. Al-Bahrul Muhit ya. Kemudian faja'ala kullama qara'a ayat in halat uqdah wa wajada fi nafsi khaffihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia membaca satu ayat in halat uqdah, terlepas satu terurai satu bukhul gitu kan, ikatan itu. Wa wajada fi nafsi, dia menemukan artinya merasakan ya, Rasulullah SAW diri itu lebih ringan dari sebelumnya gitu ya. Kemudian hatta in halat uqdah al-akhirah, sampai terlepas ya, semua ikatan tadi buhul tadi yang dijadikan sihir itu. Faqama faqannama, kemudian dia bangun faqannama nasatu min qalin, seperti bangunnya orang yang sadar dari pingsan gitu ya. Tapi tentu yang menjadi patokan kita adalah bi umumis sabab ya, adalah bi khususis sabab ya. Al-ibratu bi umumi sabab lebih khusus sabab gitu kan ya, lafaz gitu kan. Jadi pelajaran itu kita ambil dari keumuman ya sebuah peristiwa gitu kan, bukan khususnya sebuah peristiwa. Artinya bahwa kejadian-kejadian seperti ini kan ada memang di tengah masyarakat kita gitu kan. Kemudian kita melawannya juga dengan pergi ke sihir kan, ke tukang sihir ini kan jadi nggak benar, padahal atau orang yang benci gitu kan, padahal Allah udah kasih petunjuk gitu kan. Kita bisa insya Allah baca surat ini selain mendapatkan pahala ya kan, kita menjalankan sunnah Rasul juga, karena Rasul membaca ini sebelum dia tidur untuk menghilangkan gangguan dari gangguan-gangguan yang dimaksud baik dalam surat An-Nas maupun dalam surat Al-Falaq. Jadi sesungguhnya kita tuh bisa menjadi tabib ya, menjadi dokter ya, bagi diri kita sendiri gitu kan. Dengan apa? Dengan mengamalkan surat ini misalnya diantaranya gitu. Kalau dengan catatan ya tentu kita yakin ya, dan kedua dibarengi juga dengan ilmu. Kan orang banyak nggak tahu. Betul, ya kan, dapat hal yang tidak mengenakan, malah dilawan ya, akhirnya bukan kebenaran yang dapat, malah kesesatan dan permusuhan bertambah besar di antara keduanya. Coba kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah Allah tahu hukum yang pantas buat orang yang tidak senang dengan kita. Dan perlu dicatat ini baik-baik, Rasul pernah mengikatan terkait dengan apa? Mohon perlindungan yang terakhir tuh. Syarri hasidin idza hasad ya. Iyyakum wal hasada. Kata Rasul. Gimana terus? Iya, lanjut. Hasada takul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Ya, kulun hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati kalian terhadap bahaya hasad atau dengki ya. Nah, karena dengki ini dapat memakan kebaikan, kesolehan ya, yang pernah kita lakukan selama hidup kita gitu kan, seperti layaknya
api yang memakan atau membakar kayu. kayu, Masya Allah. gitu kan. Nah, kan sia-sia nih. Itu naudzubillah min dzalik. pahala-pahala kita hilang tuh Ustaz ya. Lah. Kalau kita hasad tuh ya. Iya dong. Bahkan di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, orang yang hasad ya bukan hanya pahalanya hilang, bisa jadi seorang yang muflis juga kan. Bangkrut ya. Muflis itu bangkrut apa? Bukan nggak punya duit, nggak punya pahala nanti. Ya, karena orang yang dia hasadin dia tuh akan menuntut, ya kan, perilaku yang pernah dilakukan pada dirinya. Ya, kalau dia nggak punya, udah habis karena melakukan kejahatan selain hasad juga kepada orang lain. Nah, maka dalam hadis itu dosa yang hasad Ditanggung. ditanggung, Dipindahin. Iya, kan itu namanya muflis. Muflis, kasihan. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Tapi memang tapi kalau hasad itu ketika kita sempat gitu hasad ya, kemudian kita sadar gitu Ustaz. Kemudian kita sadar dan kita taubat dari hasad itu. Ini amal-amal hasanat yang tadi udah kebakar itu balik lagi gitu sih kira-kira Ustaz kalau kita taubat itu Ustaz. Iya, ya jadi taubat itu kan ada syaratnya ya. Ya, syarat taubat itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama an-nadam. An-nadam itu artinya adanya penyesalan, gitu kan, nggak mau ngelakuin lagi. Kemudian yang kedua ikhla. Ikhla itu melepas, melepas apa yang ingin kita tinggalkan benar-benar gitu. Ya, wujudnya apa ya? Kalau emang nggak mau lagi jadi pemabuk ya jangan coba walaupun sedikit, gitu kan. Itu nggak ngelepasin tuh, gitu kan. Kemudian ada yang namanya al-azam. Ya, azam itu tekad, motivasi yang kuat, ya, niat yang bulat gitu kan untuk meninggalkan. Ya, caranya apa? Ya lingkungannya dipilih lah. Ya, nggak mau lagi akrab dengan minuman keras, tapi kalau masih ke klub malam kayaknya susah. Iya kan? Nah, itu niatnya nggak kuat tuh namanya gitu ya. Yang terakhir adalah islah. Islah itu adanya perubahan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan hasad gitu kan, ya tentu sebagai mana janji Rasulullah tadi gitu kan, kebaikan kita akan hilang gitu kan. Nah, kalau kita taubat ya insya Allah kebaikan yang akan datang itulah yang akan menjadi milik kita kembali gitu. Iya. Tapi dengan 4 syarat tadi itu ya. Kalau kepada manusia ada lagi tambahannya 1 syarat. Oh iya. Istihlal. Apa tuh ya? Minta halal. Minta dihalalkan atau mengembalikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Kita ngutang 5 juta nggak bisa lunas dengan taubat. Ya kan, pulangin dulu. Kalau begitu enak ya. Enak. Iya. Ya Allah, tapi benar berarti memang hasad itu bahaya sekali tadi ya. Tamanna ayyatamanna zawalan ni'am min ghairi. Kita menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita gitu ya, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, ini pelajaran yang berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaatnya. Insan BP Jam Sostek yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sudah usai kita acara pada kesempatan kali ini, yaitu tafsir surah Al-Falaq. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, khususnya untuk Ustadz Dr. Hamidullah Mahmud, Ustadz Muhammad Gestafi Brasisyuddin, saya sendiri selaku host dan juga tim dan juga kru. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, dan juga tidak lupa untuk pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan mendapatkan manfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, syukron jazakumullah atas pemaparan yang luar biasa. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi, kita tambah sambung silaturahmi lagi, kita tambah dekat dengan dan akrab, dan juga tambah apa ya Pak Ustadz ya, tambah berkah lah hidup kita berdua. Kemudian juga Pak Ustadz Gesa, terima kasih jazakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Insan BP Jam Sostek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mohon undur diri, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.